Kalau kalian belum melihat part 1, kalian bisa cari di deskripsi. Setelah beberapa hari saat Milim tinggal di kota Rimuru, dan peradaban di kota tersebut semakin maju dan berkembang pesat. Dari segi pembangunannya, pakaian, teknologi, jalan, kekuatan tempur, dan lain-lain. Sehingga keresahan ini pun terdengar oleh kelompok Raja Iblis. Lalu salah satu Raja Iblis menyuruh rekannya untuk membangkitkan monster yang setara, dan bahkan melebihi Raja Iblis yaitu Karibedis, dengan menggunakan wadah untuk kebangkitannya. Karibedis adalah anak dari naga badai, yang Rimuru lahap sebelumnya, yaitu Veldora. Mereka pun menemukan wadah yang cocok, dan juga dengan tujuan yang sama, yaitu bawahan Raja Iblis Carrion, yang bernama Pobio, yang telah menanam benci kepada Raja Iblis Milim, karena membuat harga dirinya jatuh atas kekalahannya, saat ingin mengambil alih kerajaan Rimuru. Karena tidak terima, akhirnya Pobia pun terlena untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Setelah dihasut oleh badut misterius, di hari berikutnya Karibedes pun bangkit, bersama dengan pasukan Megalodon yang bisa terbang. Ia menyerang ke kota Rimuru. Setelah mengetahui Rimuru pun dibantu Milim dan pasukan lainnya, dan berhasil mengalahkan Karibedis. Pobia pun keluar dari tubuh Karibedis. Rimuru dan Milim pun memaafkan Pobia atas semua kesalahannya. Lalu Raja Iblis Carrion menjemput Pobia dan meminta maaf atas kelakuan anak buahnya, sebagai rasa tanggung jawab sebagai Raja Iblis. Carrion pun menerima tawaran Rimuru dengan menjalin perjanjian damai dengan negaranya. Dan setelah kejadian itu, Rimuru pun berpamitan untuk meninggalkan kotanya, untuk berpergian ke negara Ingrasia, untuk memenuhi salah satu janji Shizu yang belum tercapai, yaitu bertemu dengan murid-murid lamanya dulu di negara tersebut. Dan katanya muridnya pun berasal dari dunia yang sama seperti Rimuru dan Shizu. Namun sayangnya anak-anak itu dipanggil ke dunia ini dalam keadaan yang tidak sempurna, untuk dijadikan senjata. Di dalam tubuh mereka terdapat energi yang sangat besar, namun mereka pun tidak bisa mengendalikannya, yang dimana suatu hari nanti yang dapat membuat tubuh mereka hancur, karena tidak tahan menahan energi tersebut lalu akhirnya mati. Rimuru pun berusaha untuk memisahkan energi besar itu dari tubuh mereka, dengan memasukkan roh yang berenergi besar, sama seperti yang dilakukan Shizu pada tubuhnya yang disemayami roh Ifrit. Dan setelah itu, Rimuru pun mengajak mereka ke tempat roh-roh yang berenergi besar. Lalu ia berhasil menanamkan roh pada tubuh anak-anak itu, sehingga tubuh mereka bisa menahan gejolak energi yang besar, melalui roh yang bersemayam di tubuh mereka. Rimuru pun berhasil mengukir kepercayaannya kepada anak-anak tersebut. Lalu mereka pun menganggap Rimuru sebagai guru mereka, sama seperti guru mereka yaitu Shizu. Setelah masalah dengan anak-anak itu selesai, Rimuru pun berpamitan kepada anak-anak itu untuk pulang ke kota Rimuru, dan cerita pun habis di season 1 ini. Terima kasih telah mendengarkan ocehan saya, sampai jumpa di video berikutnya.
already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how, putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give